Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan playlist mengenai trigger. Video kali ini sudah masuk episode yang ketiga ya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai basic mengenai trigger di episode 1. Kemudian cara membuat trigger di episode 2. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita menampilkan trigger pada sebuah database. Kemudian kita coba juga membahas mengenai bagaimana cara memodifikasi trigger yang sudah terbentuk. Dan kita juga akan membahas mengenai bagaimana cara menghapus trigger. Oke, itu di video kali ini. Buat teman-teman yang baru mengikuti video trigger kali ini, diharapkan sudah mempelajari mengenai data definition language dan data manipulation language. Teman-teman bisa cek di channel ini untuk video-video yang tadi saya sebutkan. Oke, kita masuk ke materi. MySQL untuk menampilkan trigger itu memiliki banyak cara ya. Jadi kita akan menggunakan database yang kemarin kita gunakan, database latihan yang sudah kita buat trigger untuk tabel employee. Cara untuk menampilkan trigger, teman-teman bisa langsung ketikkan show triggers. Seperti ini saja, sudah tinggal jalankan, sudah bisa menemukan semua trigger pada database yang teman-teman seleksi. Jadi ketika teman-teman menyeleksi satu buah database, contohnya ini database latihan sudah terseleksi, kemudian show trigger. Jadi dia akan menampilkan semua data pada database latihan. Bukan semua data, semua trigger yang ada pada database latihan. Ataupun teman-teman bisa menambahkan di sini, ini untuk pendeknya seperti ini ya. Teman-teman bisa menambahkan di sini from. Nah, from di sini from database apa? Kalau misalkan teman-teman ingin dinamis ya, tidak hanya di database ini. Misalkan di sini latihan seperti ini bisa, atau latihan 1. Nah, nggak bisa karena memang belum terseleksi ya. From latihan seperti ini, ataupun di sini bisa juga in ya, in latihan. Nah, ini juga bisa. Pendek apa tadi, pendeknya show trigger. Nah, kemudian agak panjangnya kita tentukan database-nya bisa seperti ini. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan like di sini ya. Teman-teman bisa langsung like. Nah, di sini misalkan tabelnya apa, teman-teman misalkan employee. Ingat ya, ini case sensitive. Nah, ini enggak case sensitive ya, tetap muncul. Oke, ini masih bisa show trigger latihan like employee karena ini tabel employee ya. Kalau kita jalankan, ini masih muncul. Ataupun teman-teman juga bisa show triggers like seperti ini juga bisa ya, employee. Nah, ini juga sama, hasilnya sama. Nah, kemudian teman-teman juga bisa menampilkan trigger yang spesifik pada satu data tertentu. Ini caranya show trigger from latihan. Nah, kita bisa menambahkan where di sini. Nah, setelah where kita tentukan, misalkan saya ingin tabel ini. Nah, tabel sama dengan employee. Nah, ini juga case sensitive nih, employee. Kita coba pakai huruf besar ya. Nah, ini dengan cara seperti ini teman-teman
bisa menampilkan. Ini di sini error karena ini table ini dibaca sebagai perintah sebuah table ya. Kita harus menambahkan tanda simbol apa yang kayak petik itu, yang di sampingnya tombol 1 tuh, di atasnya tab. Itu kan ada tuh yang kayak petik kebalik gitu. Nah, teman-teman harus tambahkan itu, baru ini bisa dijalankan. Tuh. Ini sekarang bisa dijalankan karena ini sudah terbaca. Kalau misalkan ini juga mau pakai event misalkan. Nah, ini ya. Eventnya update. Ini juga bisa. Nah, ataupun trigger juga bisa pakai yang nama ini, ataupun yang lainnya juga bisa. Nah, tapi teman-teman harus menambahkan simbol ini. Nah, itu cara untuk menampilkan trigger. Nah, sini teman-teman bisa ambil untuk triggernya. Nah, ini bagian yang menjadi isi dari trigger nih. Jadi teman-teman bisa mengambil isi dari trigger update employee log tadi. Kemudian bagaimana cara memodifikasi trigger? Ini untuk yang materi yang kedua. Jadi sebenarnya trigger pada MySQL tidak bisa dimodifikasi langsung ya. Jadi misalkan kalau misalkan table kan kita bisa alter table. Nah, di trigger tidak ada alter table ataupun replace juga di MySQL tidak ada. Adanya di MariaDB ya. Kalau teman-teman menggunakan MariaDB, teman-teman bisa caranya gini. Nah, ini kan kalau misalkan kita insert seperti ini ya, create. Nah, kalau di MariaDB teman-teman bisa or replace. Nah, kalau di MariaDB teman-teman bisa seperti ini. Tapi kalau di MySQL ini tidak ada, dan di MariaDB juga sejak MariaDB 10.1 ke atas ya, baru teman-teman bisa menggunakan or replace ini. Yang versi 10-nya itu belum. Nah, di MySQL sendiri teman-teman nggak bisa melakukan itu. Untuk memodifikasi trigger, teman-teman harus drop triggernya dulu ya. Jadi harus dihapus dulu triggernya, kemudian dibikin ulang. Itu caranya di MySQL seperti itu. Sampai yang terbaru juga masih seperti itu. Di drop dulu baru dimodifikasi. Jadi memang agak ini ya, agak membutuhkan waktu. Nah, lebih bahayanya lagi kalau teman-teman mau mengupdate di production ya. Misalkan teman-teman sudah memiliki trigger, sudah digunakan di production atau sudah digunakan di database yang live ya. Kemudian teman-teman mau mengupdate triggernya. Nah, usahakan teman-teman sudah mendisconnect aplikasinya terlebih dahulu. Kalau misalkan dibiarkan aplikasinya tetap jalan, nanti bisa jadi ada tidak sinkron data. Apalagi kalau misalkan trigger itu digunakan untuk mengupdate kayak misalkan nih transaksi penjualan, untuk update stok misalkan. Nah, itu juga sangat penting ya. Jadi harus di disconnect dulu aplikasinya. Ataupun teman-teman juga bisa menggunakan log table ya. Contohnya seperti ini. Log table seperti ini. Kemudian di sini baru table name-nya. Misalkan ini yang kita gunakan tadi table employee. Nah, lognya ketika apa? Write misalkan. Nah, ini bisa seperti ini. Di log, kemudian kita drop triggernya, setelah itu bikin lagi triggernya, kemudian baru di unlock table. Jadi supaya ketika proses drop dan create-nya itu tidak jadi masalah dengan integrasi datanya gitu. Baru di sini unlock. Nah, seperti ini. Nah, di sini isi drop
trigger. Nah, isi trigger yang baru. Nah, seperti ini. Kalau misalkan menjaga supaya datanya itu tetap terintegrasi, tidak terjadi perbedaan data lah, intinya seperti itu. Bisa menggunakan cara seperti ini. Oke, itu di modifikasi trigger. Nah, kita coba untuk drop ya. Kita sudah memiliki trigger kemarin ya, yang ini ya, show trigger employee. Nah, ini kita coba drop dan kita coba create ulang nanti ya. Ini kita mana ini? Bisa dari sini teman-teman langsung drop boleh, ataupun teman-teman bisa drop dari sini, drop trigger, drop trigger. Nah, nama triggernya apa? Ini nih, yang ini. Nah, saya copy. Nah, baru di sini create trigger. Nah, ini kita copy lagi yang bagian ini, begin nx ini, tambah delimiter. Nah, supaya ini tabelnya tabel employee. Nah, ini kita tambahkan log. Nah, kita tambahkan log table. Log table, kok di sini dua sih. Log table, tabel apa? Employee. Ketika menulis, nah setelah selesai di sini baru unlock table. Oke. Ini ya. Kalau misalkan teman-teman mau memodifikasi, jadi yang modifikasi trigger di sini sudah termasuk drop. Jadi di drop dulu, kemudian dibuat lagi triggernya. Ini trigger name new. Coba mau menggunakan yang sama masih bisa, ataupun menggunakan yang baru juga boleh ya. Ini di unlock lagi. Nah, ini harusnya satu-satu. Kita coba bareng-bareng bisa nggak kalau. Oke, kita langsung jalankan. No out row karena ininya after insert, ini harusnya before update ya. Nah, ada seperti ini. Ini sudah berhasil sampai situ, yang ininya belum. Nah, kita jalankan lagi. Oh, ini sudah berhasil lagi. Kita coba show lagi triggernya ya. Nah, ini sudah berubah tuh. Ini sudah berubah. Jadi kalau misalkan teman-teman mau jalanin lagi, ini tinggal ganti ke sini tuh, atau mau teman-teman tukar, misalkan ini jadi ke sini, kemudian yang lama pindah ke atas ini. Nah, seperti ini ya. Ini langsung teman-teman blok, terus jalankan. Tuh, sudah jalan semua ya. Di lock dulu, di drop, di create ulang, baru di unlock. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau misalkan ini jalanin lagi, nah ini sudah ke update ya. Kita coba updatein ya. Untuk kita select dulu deh, select bintang from employee. Nah, kemarin itu di log ada 1 ya. Ini accept 2, kita bikin accept 3. Select bintang from employee log.
kemarin baru cuman ada satu nih. Nah, kita coba update ya. Update employee, set nama depan Asep 3, where ID employee ID sama dengan 1. Oke, kita jalankan. Nah, sudah berhasil ya, kita update. Kita lihat lognya. Tuh, di sini ada 2 log ya. Asep 2, Asep 3. Oke, ini proses untuk create-nya ini sudah berhasil ya. Kira-kira seperti itulah. Nanti teman-teman kalau misalkan di sini ada perbedaan ya update kode ya tinggal diupdate. Misalkan di sini ada tambahan apa untuk perubahan dari sebelumnya, udah juga bisa caranya seperti itu. Oke, di tutorial kali ini kira-kira seperti itu. Jadi kesimpulannya teman-teman di tutorial kali ini sudah tahu ya bagaimana cara menampilkan trigger. Ada banyak cara ya, tadi bisa show trigger aja sudah bisa jalan, show trigger dengan in ataupun from juga bisa, kemudian show trigger dengan kondisi juga bisa ya, seperti ini. Ingat, dengan kondisi harus ada simbol khususnya nih yang di atas tab ya, di sebelah kirinya angka 1, tombol 1 itu ada simbol yang kayak petik kebalik. Nah, harus gunakan itu supaya dia kebaca bukan sebagai perintah. Kan kalau misalkan table itu kalau misalkan nggak pakai simbol itu seperti perintah khusus yang dimiliki oleh MySQL. Oke, kemudian kita juga bisa memodifikasi trigger dengan cara seperti ini amannya, karena memang di MySQL sendiri tidak ada alter trigger ya. Bahkan di MariaDB sendiri baru ada di versi 10.1 ke atas mengenai create or replace. Jadi bisa dia ngecek untuk mengganti ataupun buat baru. Kalau udah ada dia akan create, kalau udah ada dia akan replace, kalau belum ada dia akan create. Nah, sayangnya di MySQL versi terbaru sekarang belum ada yang seperti itu. Jadi harus kita modifikasi seperti ini. Oke, kemudian kita juga sudah tahu mengenai drop trigger ya. Drop trigger sangat mudah. Tinggal drop trigger nama triggernya. Udah beres, kehapus seperti itu. Oke, mudah-mudahan itu bisa membantu teman-teman dan memberikan tambahan informasi buat teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Nah, bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Itu sebagai bentuk dukungan dari teman-teman untuk channel ini supaya tambah berkembang ya. Oke, mudah-mudahan itu bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.